saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimah yang saya hormati dan saya muliakan, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang paling indah, tempat yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang merupakan taman-taman surganya hamba-hamba yang saleh dan salihah, tempat yang merupakan hujjah khairiyah, argumen kebaikan bagi kita semua kelak di mahkamah Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan teduhan dan naungan di hari yang tidak ada teduhan dan naungan di hari itu kecuali dari Allah, yakni rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, laki-laki yang hatinya terpatri tergantung dengan masjid. Tempat yang sangat indah, taman-taman surga yang Nabi katakan, idza maradtum birriyadil jannah farta'u, apabila kalian melihat taman-taman surga, singgahlah, diamlah di sana, tunggulah di sana, minumlah air surganya, nikmatilah segala kenikmatannya. Maka sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, wahai Rasulullah, apa itu taman surga? Nabi menjawab, majalisul ilm, majlis ilmu. Inilah taman surga yang sejati di dunia. Tidak ada taman surga yang paling membuat seorang itu bahagia, seorang itu tenang hatinya, tentram, kecuali di majlis ilmu. Ketika kita seperti ini, dunia terasa hina, dunia terasa murah, kita jadi lupa dengan dunia, dengan segala membuat kita penat. Isinya adalah ketenangan dan ketentraman, kesejukan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasu fima bainahum ila nazalat alimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Hadis sahih riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah, di masjid. Mereka membaca Al-Quran, mereka belajar bersama, melainkan akan turun kepada kaum itu as-sakinah, ketenangan jiwanya, tentraman hatinya. Mereka diselimuti, diliputi dengan rahmat Allah. Mereka diitar para malaikat-malaikat Allah, dan Allah Ta'ala membanggakan kita semua atau kaum itu di depan malaikat yang di langit sana. Subhanallah, itulah keutamaan majelis ilmu, Bapak Ibu yang saya muliakan. Saya selalu mengulang agar kita tidak jenuh, agar kita tidak bosan, agar kita selalu mengingat tentang keutamaan ilmu, agar kita tidak menjauh dari majelis ilmu. Karena kalau seorang sudah menjauh dari majelis ilmu, itu alamat syarr, itu tanda keburukan orang-orang yang dijauhkan dari ilmu. Ya. Kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis pendek. Allahu alam, saya lupa, saya soalnya baca saja. Nanti kalau sudah berarti yang ulang, kalau belum ya berarti dapat tambahan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, abghadur rijal ilallahi al-aladdu al-hasamu. Nabi kita berkata, laki-laki yang paling dibenci oleh Allah, Bapak-bapak perhatikan ini ya, jangan sampai kita termasuk hadis ini. Abghadur rijal ilallah, laki-laki yang paling dimurkai dan dibenci oleh Allah adalah al-laddu, al-ladd kasar, khasim, suka permusuhan, suka ribut. Ada orang yang tipenya itu kasar, senangnya ribut. Sesuatu yang mestinya bisa diselesaikan dengan kepala dingin, dengan cara yang baik, dia nggak suka, inginnya ribut saja. Sehingga masalah yang sebenarnya cuma kecil jadi besar karena memang orangnya suka ribut. Khasimu, al-ladu, ladul khisam. Dalam Al-Quran, al-ladul khisam, orang yang sangat membenci, ya,
orang suka bermusuh, membuat permusuhan, itu laki-laki yang hendaklah kita jauhi dari sifat seperti itu. Ya, sifat yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, innallaha yabghadu kullal ja'duri jawadi sahabi bil asfar. Allah itu sangat murka dengan ja'duri. Ja'duri itu kasar ucapannya, kasar perangainya. Kadang ada orang kasar ucapannya tapi tidak kasar perangainya. Tapi ini kasar ucapannya, kasar perangainya. Mulutnya kasar, tangannya kasar. Mulutnya suka bicara kasar, tangannya suka mukul. Nah, ini dijauhi dari sifat seperti itu. Suka teriak-teriak di pasar, suka ribut-ribut di pasar. Ya. Sudah tempatnya tidak disukai oleh Allah, bikin kacau di pasar. Nah, itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jifatin bilail, menjadi bangkai di waktu malam. Maknanya adalah apa? Menghabiskan malam untuk tidur, tidak ada ibadah malam sama sekali. Tidak ada sholat malamnya, tidak ada sholat sunnah malamnya, tidak ada bacaan Al-Qur'annya, tidak ada zikirnya. Malam selalu diisi dengan menjadi bangkai, tidak ada ibadah malam. Wa khimaru bin nahar, menjadi khimar di waktu siang. Khimar itu binatang yang lemah, banyak makan, sedikit kerja, suaranya paling buruk. Ya, suaranya paling buruk, suara khimar itu. Kalau siang seperti khimar, malas kerja, makannya banyak, ya, suaranya tidak bagus, ya, kalau ngomong juga nggak enak. Itu. Alim bi ilmu dunya, alimu bi umuri dunya, wa jahilu bi umuri akhirah. Pandai kalau masalah ilmu dunia, alim banget ya. Kalau bicara dunia dari A sampai Z sikat semua, babat habis, alim. Tapi jahil tentang ilmu akhirat. Kalau bicara dunia, wah jagonya. Tapi ditanya, Mas, apa rukun sholat? Saya nggak tahu. Rukun wudhu? Lebih nggak tahu lagi. Rukun Islam? Nggak tahu. Masya Allah, rukun Islam nggak tahu. Itu pelajaran anak SD. Bayangkan, dunia disikat habis ya, tapi ditanya rukun Islam nggak paham. Bayangkan, Allah tuh sangat murka dengan orang pandai ilmu dunia tapi jahil. Kita tidak dilarang Bapak Ibu mempelajari ilmu dunia, itu boleh-boleh saja, tapi juga harus belajar agama. Ya. Ilmu dunia itu kan untuk di dunia. Kalau ilmu agama untuk di dunia, untuk di alam kubur, untuk di akhirat. Dunia itu dengan kita mati selesai ilmunya. Tapi ilmu agama setelah mati baru terasa manfaatnya. Di dunia sudah dapat manfaat dengan ilmunya, setelah mati lebih baik lagi manfaatnya. Ya. Karena dia akan dapatkan apa? Amal jariyah. Idza matal insan in qata'a amalu illa min salas. Apabila manusia meninggal, terputus semua amal kecuali 3. Di antaranya al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang diambil faedahnya. Lihat, justru ketika sudah mati, ilmu agama sangat terasa bermanfaat. Ya, makanya silahkan mau jadi teknokrat, mau jadi apa, insinyur, mau jadi ahli ini ahli itu monggo, tapi juga harus belajar agama, belajar akidah yang benar, sholat yang benar, dan yang lain-lainnya. Silahkan, tidak dilarang, itu mubah hukumnya ya. Rasulullah ketika datang ke Madinah, para sahabat sedang nyetek kurma, ngawinkan kurma. Nabi katakan, kau gitu kan, kau gini kan, kau gitu kan, kasih arah-arahan. Yang namanya Nabi kasih arahan, ya diikuti saja sama sahabat. Oh diginikan, digitukan, diginikan. Setelah itu, ya Rasulullah, hasil cetekan kurmanya rusak, jelek. Kemarin ngikuti saran jenengan, hasilnya jelek. Apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan ilmu dunia kalian. Nabi cuma kasih saran,
Nabi tidak alim dalam masalah menyetek kurma. Ya, makanya kalian lebih alim, lebih pintar, lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Nah, di situ para ulama beristimbat, boleh seorang mempelajari ilmu duniawi yang mubah tadi. Tapi ingat, Bapak Ibu, jangan tinggalkan ilmu agama kalau tidak ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan belajar ilmu agama itu untuk siapa sih? Untuk kita sendiri, Pak. Kita yang akan memanennya, yang akan mengetamnya, akan berbahagia dengan ilmu itu kita sendiri, bukan orang lain. Bukan Allah. Kita yang akan mendapatkan kebahagiaan dengan ilmu itu yang kita miliki, menyelamatkan kita dari api neraka, menjadikan mudah masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke surga. Siapa yang beruntung? Kita sendiri. Maka ada waktu, kita harus punya waktu duduk di majelis. Ya. Jangan main-main, saya ingatkan, jangan main-main, jangan menganggap seperti amalan alternatif. Ya. Pernah sekolah ada namanya eskul, pelajaran ekstrakurikuler. Ya. Boleh ikut, boleh tidak, ya kan? Nah, boleh ikut, boleh tidak. Ada pelajaran tambahan ekstrakurikulernya siapa? Yang ikut basket monggo, ikut volley, ikut sepak bola. Itu pelajaran ekskul, boleh ikut, boleh tidak. Ngaji bukan itu, bukan ekstrakurikuler, bukan amalan alternatif. Oh, kalau pas sedang ada waktu ngaji, pas sedang nggak sibuk ngaji, pas sedang sibuk ya nggak bisa. Itu bukan seperti itu. Kasih waktu, duduk di majelis. Kasih waktu. Antum punya waktu kan sehari sepekan ditarik. Saya hari ini harus duduk. Saya ke sepekan 3 kali. Hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu misalkan. Pada maghrib, saya tidaklah saya menuntut ilmu hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, nggak mau diganggu kecuali udzur, sakit, sedang safar atau yang lainnya. Kalau enggak, kita waktunya untuk taklim, itu baru dikasih waktu. Bukan kalau ada waktu ngaji, kalau ada waktu jangan dikasih waktu. Ilmu menyelamatkan kita ya di dunia, tidak akan mengganggu dunia kita, bahkan akan melancarkan dunia kita ya. Man arada ad-dunya falai bi ilm. Siapa ingin dunia, hendaklah dia berilmu. Wa man arada al-akhirah. Siapa ingin akhirat, hendaklah dia berilmu. Wa man aradahuma. Siapa ingin keduanya, dunia dan akhirat, falai bi ilm. Hendaklah dia berilmu. Jadi jangan punya prasangka atau sakwa sangka kalau kita sering ngaji itu dunia kita terganggu. Keliru Bapak Ibu, keliru. Justru Allah akan mudahkan urusan dunia kita. Demi Allah. Di masa Nabi ada 2 saudara, kakaknya ini Allah berikan kelancaran rezeki yang luar biasa, mengadu kepada Nabi SAW bahwa dirinya rezekinya dilancarkan oleh Allah. Kata Nabi, ini punya adiknya rajin taklim, mungkin kakaknya ini yang membiayai, yang mensuplai kebutuhan adiknya. Kata Nabi, kok bisa seperti itu? Karena adikmu yang rajin taklim tadi, karena adikmu yang rajin pengajian itu, sehingga kau yang kakaknya yang suka membantunya, Allah lancarkan rezekimu karena adikmu yang rajin nuntut ilmu. Lihat, belajar agama itu Bapak Ibu tidak akan ganggu dunia kita, bahkan insya Allah Allah akan lancarkan rezeki panjenengan. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu amalan ketakwaan ya, amalan ketakwaan. Sementara Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka dan diduga. May yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya itu menjadi mudah. Dan menuntut ilmu itu amalan ketakwaan yang sangat besar. Subhanallah ya. Jadi saya ulang-ulang itu supaya kita tuh menyadari Bapak Ibu bagaimana pentingnya ilmu, bagaimana pentingnya menuntut ilmu agama itu. Jangan dijadikan tadi seperti amalan alternatif. Ya kalau ada waktu, kalau pas nggak kesel, kalau pas nggak sibuk, kalau nggak pas, jangan kasih waktu, duduk di majelis. Nanti akan bisa Bapak Ibu rasakan kalau sudah berjalan istiqomah, bagaimana Allah akan memberikan kemudahan dalam segala urusan kita ketika kita menuntut ilmu. Iya. Nah, selanjutnya, hadis selanjutnya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah, nama beliau Abdurrahman bin Sahr menurut riwayat yang paling terkuat. Abu Hurairah nama aslinya
Abdurrahman ibn Sakhrin ya. Abu Hurairah itu kunyah daripada Hirrah. Hurairah itu kucing kecil. Hirrah itu kan kucing. Kalau Hurairah dalam ilmu sorab namanya ditasgir ala wazan fu'ail. Fu'ail itu kecil ya. Kalau Hirrah itu kucing gede, kalau Hurairah kucing kecil. Berarti Abu Hurairah maknanya bapaknya kucing kecil. Ya, berkunyah dengan kucing kecil Abu Hurairah ya. Nama asli beliau Abdurrahman ibn Sahr ya. Seorang sahabat yang kekuatan hafalannya luar biasa, sehingga beliau itu orang yang paling sedikit waktunya belajar dengan Nabi, tapi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Padahal cuma berapa tahun saja beliau bertemu Nabi. Cuma resikonya ya, beliau itu fakir Bapak Ibu, karena memang waktunya lebih banyak untuk nemenin Nabi. Di saat sahabat yang lainnya cari nafkah, Abu Hurairah nemenin Nabi, maka beliau itu terkenal orang yang sering kelaparan ya. Sehingga beliau itu sering mengganjal perutnya dengan batu ya. Kalau satu batu itu masih agak ringan, mungkin satu hari nggak makan. Kalau udah mulai 2 hari, mulai 2 batu. Kalau diganjal dengan 3 batu ya sudah 3 hari nggak makan mungkin ya. Tapi bersamaan dengan itu, dalam kondisi ganjal batu perutnya dan kondisi lapar, dia duduk di majelis Nabi masih bisa menghafalkan hadis Nabi. Luar biasa kan? Sama dengan kita ya. Kita ini kalau sedang lapar ngaji nesu bubar pengajian ini Ustaz ini orang masih jambo ngomong ora kesel ngeleh yen warak turu, kalau kenyang tidur pengajian yang nguwe nesu. Wah, sama dengan kita. Insyaallah Abu Hurairah lapar tapi masih bisa menghafalkan hadis dari Nabi, luar biasa ya. Beliau itu menjelang kematiannya menangis. Ini ada kisah-kisah, semoga bisa kita ambil manfaat. Ketika mau meninggal beliau menangis, anaknya menghibur, wahai bapakku, wahai abi, kau itu kan sahabat Nabi, banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, dihibur oleh anaknya. Tapi apa kata beliau? Ya anakku, tulul safar wakilatil a'mal, wahai anakku, bapakmu sebentar lagi mau mengadakan perjalanan panjang itu di alam barzah, tulul safar wakilatil amal, sementara amalnya bapakmu masih sedikit, wahai anakku. Padahal sahabat Nabi ya. Tapi begitulah para sahabat. Menjelang kematiannya merasa amalnya masih sedikit. Turun safar wakilatul amal, wahai anakku, bapakmu sebentar lagi akan mengajarkan perjalanan panjang di alam barzah panjang. Wakilatil amal, sementara amal bapakmu masih sedikit, wahai anakku. Ya, itulah orang itu semakin soleh, semakin baik, semakin imannya kuat itu seperti itu. Amalnya banyak tapi merasa belum beramal. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, min alamati sa'adah wal falah annal abda kullama zida fi amalihi zida fi khaufihi wa hadarihi. Di antara tanda kebahagiaan hamba dan keberuntungan hamba, ketika hamba itu bertambah amal baiknya, sedekahnya semakin tambah, ngajinya semakin tambah, berbuat baiknya semakin tambah, maka bertambah pula rasa takutnya dan kekhawatirannya. Jangan-jangan amal saya masih belum ikhlas, jangan-jangan sedekah saya masih ada riya, padahal tidak, tapi perasaan yang muncul seperti itu. Nah, itu justru orang yang akan bahagia. Nah, kullama zida fi malihi zida fi sakhahi wa badrihi. Kalau bertambah duitnya, bertambah hartanya, semakin tambah dermawannya Bapak Ibu. Orang tambah util. Nah, orang tambah util. Kalau penjenengan hartanya tambah, enggak tambah sedekahnya, itu malu util itu. Kalau tambah hartanya harus tambah sedekahnya. Biasa sedekah 1 juta setiap bulan, tapi hartanya tambah banyak, 3 juta, 4 juta 1 bulan. Itu mengimbangi tambahnya harta. Ya. Kullama zida fi umurihi, dan kalau hamba itu yang akan bahagia itu umurnya semakin tambah sepuh, tambah tua, naqasa fikir sih akan semakin lembek dan lemah semangatnya cari dunia.
Paham mboten Bu? Menawi yuswanipun tambah sepuh niku malah semakin lemah. Napa? Lemah anggenipun goleki dunya. Dunyane mulai dia lemah, nguatnya akhirat, ngajine tambah kental. Baca Al-Qur'an tambah santer. Ya. Salatnya tambah kathah. Kalau sudah tambah usianya, semakin tambah lemah cari dunianya, menguat cari akhiratnya. Aman kira apa? Wis tuwa. Ya, wis aku iki wis duitku sing tersisa iki tak nggo urip sampai mati wis cukup. Sisane waktu tak nggone ibadah wae, tak nggone rajin salat malam, rajin pengajian ya. Rajin baca Al-Qur'an wis cukup. Biyen wis akeh sing golek duit. Waktuku wis akeh entek, saiki sisa-sisa usia yang tidak lama ini saya sudah punya harta untuk hidup yang cukup, sudah. Sisa waktu dia fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang semakin tua malah semakin pengen Harley Davidson nggih. Saya ini sedang kumpul-kumpul duit Ustaz. Masya Allah Mbah, badhe tindak haji nggih Mbah? Ora pengen tuku motor sing gede kan lho, sing suarane innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya enggak katakan dilarang, tapi pun sepuh umur 80 tahun pengen motor dari Davidson niku Pak. Mereka ngegas malah jedet niku malah mati malah. Saya enggak katakan dilarang, tapi usia 80 nggopo tuku ya. Saya kira mau haji atau mau umroh, mau bangun masjid, umpuk-umpuk tuku napa? Harley Davidson. Ya. Ya. Tidak ya, semakin sepuh apa? Semakin semangat dunia mulai melemah, akhirnya mulai menguat. Itu tanda orang akan bahagia. Ya. Sebab napa Bapak Ibu? Rasulullah ngendika mangatan. Idza aradallahu bi abdin khairan. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah itu menginginkan kepada hamba itu kebaikan, istakmalahu, Allah akan membuat hamba itu beramal. Sahabat kurang begitu paham dengan sabda Nabi. Kemudian mereka berkata, kaifa yastakmiluhu ya Rasulullah? Bagaimana maksud ketika Allah itu menginginkan kepada hamba kebaikan, Allah akan membuat hamba itu bekerja dan beramal? Pripun niku maksudipun nggih Rasul? Nabi mengatakan yuwaffiquhu li amalin salihin qabla al-mauti. Maksudnya ketika Allah menginginkan hamba itu kebaikan, Allah akan memberikan taufik kepada hamba yang diinginkan kebaikan itu beramal soleh sebelum matinya. Nah niku Pak Ibu nggih. Dados Allah meniku menawi badhe paring kebaikan, paring kesayan dumateng hamba, hamba menika badhe dipun dadosaken Allah beramal soleh sebelum matinya. Arep mati maca Al-Qur'an sih. Selesai baca Al-Qur'an, pengen kelekaran, bablas. Alhamdulillah. Pengajian. Pulang pengajian mulai leren-leren bablas. Alhamdulillah. Apa mboten Bu? Mboten sawadina. Itu yang ditunggu, ya. Masya Allah. Atau sedang beramal soleh, pas sholat malam sujud bablas. Alhamdulillah. Pas pengajian bablas purun mboten Bu? Rawat gitu. Urun nggih, sedang beramal soleh. Ya. Itu yang ditunggu, ya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau semakin sepuh dia semakin sibuk dengan akhiratnya, sangat besar kemungkinan dia akan mati dalam keadaan beramal soleh. Makanya kata tadi Ibnu Qayyim tadi, ketika Allah menginginkan kebaikan kepada hamba, maka setiap hamba itu bertambah usianya, dia akan semakin banyak ya meninggalkan dunia dan sibuk dengan akhiratnya, sebab usia sudah sepuh
Ya, maka kalau sudah sepuh dia sibuk dengan akhirnya, sangat besar kemungkinan dia mati ketika beramal soleh, atau dia mati setelah beramal soleh, atau dia mati setelah beramal soleh, gitu. Ya, nah, baca Al-Quran, meninggal itu yang diinginkan ya. Nah. Hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yusib minhu, rawahul Bukhari. Man itu dalam bahasa Arab isim mausul ya, bisa kembali ke laki atau perempuan, laki atau perempuan, tua atau muda. Cara terjemahkannya, man itu barang siapa, laki atau perempuan, tua atau muda, yuridillahu bihi, yang Allah menginginkan kepada laki atau perempuan tadi khairan, kebaikan yang banyak ya. Saya terjemahkan kebaikan yang banyak, kenapa? Karena di awal jumlah ada man syartiyah. Dalam kaidah nahwu, kalau di awal jumlah ada man syartiyah, di tengahnya ada isim yang dibaca nakirah khairon tanwin, itu kaidahnya memberi makna yang umum, bahwa yang dimaksud kebaikan di hadis ini kebaikan yang sangat banyak. Berarti terjemahkannya begini, barang siapa, laki atau perempuan, tua atau muda, yang Allah inginkan kepada si man tadi kebaikan yang banyak, yusib minhu, ini jawab syarat namanya, maka Allah akan timpakan ujian, musibah. Tingoten. Malah Allah itu kalau ingin mengendaki kebaikan malah diberi ujian, diberi kadang musibah. Dan ketika musibah datang kepada hamba, kita jangan berburuk sangka kepada Allah, karena bisa jadi tanda cinta Allah kepada kita. Rasulullah bersabda dalam riwayat yang lain, inna idomil jaza ma'a idomil bala, wa innallah idza ahabba qauman ibtalahum, fa in radiya fa warida, wa in saqita fa huwa sakhat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung dari besarnya ujian dan musibah. Jadi semakin besar ujianipun, semakin awrat ujianipun, musibahipun, semakin besar pahalanipun. Itu kaidahnya. Wa innallaha idza ahabba qauman, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai satu kaum, lihat, yusib minhu, Allah akan timpakan ujian kepada kaum tersebut ya, musibah kepada kaum tersebut. Ngoten ya. Tapi Bapak Ibu, walaupun demikian kita tidak boleh minta musibah, tidak boleh. Ya Allah beri aku musibah biar sebagai tanda kau mencintaiku. Boten pikanto amal ki napa? Amal ki belum tentu panjenengan sabar. Ya, napa jenengan memastikan sabar? Belum tentu. Sabar niku wangel. Sabar ketika kena musibah itu wangel. Satu, sabar dari lisannya untuk tidak berkata yang tidak baik. Engko sandunge miso-miso, sem tenan iki. Nesu ya. Apa meneh yang lebih berat ya. Lisannya ditahan untuk tidak berkata yang buruk, mencela, memaki, mencaci. Tahan. Yang kedua, menahan tangannya, kakinya, tangannya jangan memukul, membanting, jambak-jambak rambut, nyobek-nyobek baju, nampar-nampar pipi. Mau wedok niku. Ya. Robek-robek baju, nyobek klambi. Jambune dijambak-jambak niku wong wedok nggih. Pipine dikupluk ngene. Nah. Bojone mati, ya. Wah, buat niyahah, teriak-teriak. Nah, tahan. Yang ketiga, menahan hatinya dari ngresulo, ngrundel anyel. Niku ora angel nggih. Ya, nah itu sabar. Nah, makanya tidak boleh kita minta musibah. Minta saja nikmat. Kemudian kita bisa bersyukur. Juga enggak kalah besar pahalanya. Juga tidak kalah besar
pahalanya. Panjenengan pilih diberi nikmat bersyukur utawi diberi ujian bersabar, Bu, ibu-ibu. Pilih dikai duit bersyukur, napa kelangan duit bersabar. Ibu-ibu niku pripun? Seneng pundi? Seneng didit bersyukur nggih lah nggih. Seneng ini sama-sama dapat pahala. Duit tambah bersyukur oleh pahala, duit hilang bersabar nggih oleh pahala. Nah, sekarang lebih afdol mana? Lebih afdol duit akeh bersyukur apa duit hilang bersabar? Kembali kepada pribadi masing-masing. Ukurannya bukan itunya, tapi ukurannya ketakwaannya. Kalau ada orang yang ketika diberi bersyukur kuat takwanya daripada orang yang diuji dia bersabar yang di bawah ketakwaannya, maka lebih afdal orang yang bersyukur diberi bersyukur tapi ukurannya adalah ketakwaan hamba. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian orang yang paling takwa. Karena itu tingkatkan takwa. Kalau sudah takwanya meningkat, semua jadi berkualitas. Semua jadi berkualitas, jadi bernilai. Yang amal kecil jadi bernilai besar karena ketakwaan. Ya. Keilmuan, ketakwaan, kekuatan iman itu berpotensi besar pada nilai ibadah kita, Bapak Ibu. Jadi kan berani enggak? Salat 2 rakaat 5 menit dengan Abu Bakar 2 rakaat 5 menit terus jenengan pahalanya sama sejauh barat dan timur ya. Padahal sama-sama 5 menit. Salat jenengan salat 2 rakaat 5 menit, Abu Bakar nggih 5 menit. Tapi jenengan jangan mengharap pahalanya sama sejauh barat dan timur. Kenapa? Kekuatan iman kita dengan Abu Bakar jauh. Kekuatan keimanan kita jauh. Nah, iman itulah yang menjadikan nilai ibadah berkualitas. Makanya kenapa kita ngaji, Bapak Ibu? Kenapa kita disuruh pengajian seperti ini? Biar ilmu kita, iman kita berkualitas. Nanti kalau iman jenengan sudah meningkat, ilmunya sudah kuat, ibadah yang dulunya itu nilainya 10 misalkan bisa jadi 700. Dulu sebelum Bapak ngaji, setiap masuk masjid sholat tahiyatul masjid 2 rakaat ya. Mungkin pahalanya 10. Tapi setelah Bapak ngaji, menuntut ilmu, ngerti dalil, ngerti hujjah, kemudian mengamalkan amalan-amalan yang dulu dilaksanakan, mungkin pahala sekarang bukan 10 lagi, mungkin bisa 700. Sebab sekarang sholatnya sudah dibangun di atas ilmu. Dulu ikut-ikutan saja. Itulah kenapa kita diperintahkan untuk belajar oleh Allah, untuk ngaji, supaya nilai amal kita jadi meningkat dan diberi pahala yang besar, kekuatan iman dan ilmu. Itu yang dimaksud. Nah, beda orang yang tidak mau ngaji dengan orang yang ngaji, amalnya sama, pahalanya sama sejauh antara barat dan timur. Karena adalah kita selalu untuk ilmu, biar ilmunya meningkat, imannya meningkat dan menguat, maka ibadah-ibadah yang dahulu-dahulu yang sekarang kita lakukan tidak akan sama nilai pahalanya insyaallah, karena kekuatan imaniyah dan kekuatan ilmiah kita. Itulah. Ya. Jadi begitu ya, sabar. Ya. Nah, sabar itu ada 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan, Bapak Ibu. Ya, 1. Sabar dalam menjalankan ketaatan terbagi lagi jadi 3. 1. Sabar sebelum melaksanakan ketaatan. Sabar. Jenengan tadi sebelum ngaji harus putus sabar. Ki ngaji ki Sabtu ganjil. Ngaji. Kan itu tuh Sabtu ganjil ya ngajinya. Kan mungkin diganggu tadi. Sebelum ngaji, sebelum saya datang. Cipora ngaji. Setan tuh ya. Setan ngajak orang ngaji. Itu diganggu itu. Sabar enggak dia sebelum beramal? Ngaji bismillah. Sabar jenengan. Ngaji bakso. Jenengan imane kelas bakso. Nah, kalah. Nah. Yang kedua, sabar ketika sedang melaksanakan ketaatan. Sekarang butuh kesabaran. Nggih. Jenengan ngaji 1 jam butuh kesabaran ya, Pak. Orang goreng ngawasi jam ae. Ya, terus 5 menit nggih, Pak. 10 menit ya, Mas. Tenang mawon ya. Si jam muter ora to. Nah, sabar. Kesindir nesu.
dikira nyindir. Saya itu enggak kenal jenengan nyindir dulu. Saya bicara itu asal ngomong, enggak ada maksud nyindir jenengan. Yang kesindir itu malah saya, berarti merasa ada kekurangan, dia perbaiki. Bagus, mang pengajian itu tujuannya gen kesindir gitu. Gen kesindir karo ayat Allah, hadis Nabi. Aduh, kena iya aku misalkan, nah, supaya baik. Aku kalau ngaji malas-malas kena aku lah, supaya ngajinya sungguh-sungguh. Ya, lagi semakin sering kesindir jadi baik nanti. Dia akan memperbaiki dirinya. Ya, sabar ketika melaksanakan ketaatan. Yang ketiga, sabar setelah melaksanakan ketaatan. Bareng ngaji, sabar. Ustaz mau ngomongan iku nyindir tok. Ya. Aku lho kena pitu kesindir aku. Nesu karo ustaz. Wis ora oleh pahala malah grenengi kula, dosa sampean malah gitu. Sabar setelah melaksanakan ketaatan, tetap ikhlas gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan maksiat. Sebab setan goda, hawa nafsu goda, kita harus sabar tidak mengiyakan ajakan hawa nafsu dan bisikan setan. Yang ketiga, sabar ketika kena musibah. Jadi juga ada tiga. Sabar lisannya dari mengatakan kata-kata tidak baik, menahan sabar tangannya dari membanting, memukul dan menendang atau yang lainnya. Yang ketiga, sabar hatinya untuk tidak ngeresu, ngurundel, ngeresulo anyel. Nah, itu tiga kesabaran. Nah, tuh, ya. Yang pun sabar tingkat tinggi, wah, Nabi Allah berfirman, wa inama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan pahala orang-orang yang sabar boten wonten batesipun. Bighairi hisab niku boten wonten watesipun. Pol-polan anginipun Allah paring ganjaran dumateng tiang-tiang ingkang sabar. Pramila menika sabar niku mboten wonten pula watesipun. Sabar ku wis entek mboten wonten. Kulaan meneh entek nggih. Kulaan meneh. Sabar ku pol-pol wis entek tenan iki. Ya. Berbengi bojoku gur WA chattingan terus wis entek sabarku, Pak. Pegaten ae aku, Pak. Ah, sabare wis entek kon pegat bojone. Memang penak cerai niku, susah Bu. Jadi janda niku susah le, golek pangan dhewe, rekoso. Tapi dari istri cari nafkah, suami sudah nyarikan nafkah enak. Ya, susah pun usah sabar nantang-nantang cerai ya, udah cerai tenan kapok sampean. Ya. Gitu ya, sabar gak ada batasnya, maka pahalanya gak ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya sabar itu. Nah, satu lagi Ibu, Pak. Tenang mohon, sistem 5 menit itu. Dan cepat hatam. Masih targetnya 600 hadis ini. Baru berapa ya? 30. Satu lagi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tadruku nara fi buyutikum hina tanamun. Muttafaqun alaih. Ini pelajaran keluarga. Jangan kau biarkan api menyala di rumahmu ketika kalian tidur. Ataupun ampun ngurup ke lampu, ya listrik. Kalau sekarang, kalau dulu teplok, sentir, ya petromak, tuh kalau tidur suruh matikan. Jangan kau biarkan api menyala di rumah kalian khina tanamun, tatkala panjenengan tidur. Napa niku manfaate? Nabi mboten jelaskan manfaatipun, tapi pasti ini baik. Tidak semua hadis harus dijelaskan faidahnya. Ternyata benar ya. Satu, yang nyelidiki orang-orang di akhir zaman ini, kenapa sih kok Nabi melarang kita jangan nyalakan api ketika kita tidur? Satu, di bahaya. Kalau zaman jadul, teplok, sentir niku, omahe gede. Turuk sendiri murup tampar tikus, tendang tikus, jeder, utah lengone ngobong gede kayak gini mboten. Nggih, itu zaman jadul. Kalau zaman sekarang sering kebakaran karena arus konstruktif ya. Orangnya pergi jauh safar, kompore namun niku si kulkas ditancapke, kipas masih bernyala gitu, lampu-lampu masih menyala, terjadi arus konstruktif pendek. Bakar rumah itu.
Ketika dia pergi tidak dimatikan, membahayakan, bisa terjadi kebakaran. Itu yang pertama. Yang kedua, para ahli kesehatan mengoreksi, kenapa Nabi kok suruh matikan api? Karena di dalam tubuh kita itu ada sel-sel yang sel-sel itu bisa regenerasi, bisa mengulang lagi supaya bisa sehat, fungsinya bisa bagus lagi. Itu beroperasionalnya, kerja secara maksimalnya kalau tidak ada cahaya yang masuk. Nah, kalau cahaya masih ada cahaya, ada sinar lampu, itu selnya nggak bisa regenerasi dengan sempurna. Baru kalau nggak ada cahaya, gelap petang, sel-sel yang ada tubuh kita itu bisa regenerasi lagi, mengulang supaya sehat kembali. Sehingga bangun tidur itu hawai seger, gitu. Nah, gitu ya. Nah, mulai nanti kalau tidur dimatikan lampu. Ustadz, peteng hebat, sumuk yang peteng. Nah, gitu ya. Jadi dinyalakan mungkin bagian kamar tamu atau dapur ya. Tapi kamar tidur anak-anak matikan supaya anak kita sehat. Ya, anak kita tidur nyenyak, ya, sel-selnya kerja dengan sempurna. Ya. Langguin peteng nenek kalau jengking. Nah, Nabi ngajarkan sunnah yang lain sebelum tidur suruh nyeblai. Sunnah yang kedua sebelum tidur suruh nyeblai. Ya, di sebelah itu diresiki. Nah, nenek kalau jengking, nenek ini ibu-ibu ya nek turan ditepaki tiba gitu. Kan sering kalau niku kantongane tiba. Bojo kula niku sering nemu pinter disinggahke. Kowe nek ora alok ya bablas. Nek duitku tiba dik ngono. Oh Mas tak simpen. Nek aku ora teko entek ilang. Sama dengan ibu-ibu sini kan? Sama. Lumayan ditepake tiba kan dikantongi nggo sare kan tiba nggih tiba 2.000 10.000 100.000 nggih. Nah niku biasane bojo kula disimpen ora ngomong Mas duitmu kowe nek aku alok duitku ilangi Dik kayak kene ora ya bablas. Papat tambah papanya itu tambah itu ya 14 ya 14 15 ya gitu sunahannya. Jadi sudah ditebahi kabeh resik ora enek kalau jengking ora enek iwan-iwan yang basah enggak ada jarum bukan ada jarum baru matiin lampu tidur ya. Yang belum biasa mungkin sulit tapi kalau udah biasa ya. Anak saya itu kalau tidur lampu menyala nggak bisa anak saya itu karena sudah saya biasakan kalau ada lampu dikit menyala matiin sulap gitu sudah saya biasakan sejak kecil dimatikan lampu-lampu kalau tidur ya mengamalkan hadis ini ya. Mulai nanti Bapak Ibu kita sudah langsung dengar hadisnya sendiri. Hadisnya sahih riwayat dari Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi gak usah ragu kesahihan hadis ini untuk jangan menyalakan api apapun listrik ataupun yang manual selagi kita sedang tidur. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita kaji pada malam ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti bisa.